Baik, terima kasih pemaparan yang cukup jelas ya tentang tentang syariat. Jadi disebutkan bahwa syariat itu adalah syara'a yang artinya as-siratal mustaqim. At-thariqul mustaqim. Siratal mustaqim dalam hadis. At-thariqul mustaqim yang artinya jalan yang lurus. Berarti barang siapa yang mengikuti syariat, maka dia telah berjalan di jalan yang lurus. Saya mau menambahkan, bukan jalan yang lurus harusnya, jalan sudah ditetapkan gitu ya. Kalau kita bilang jalan yang lurus, kalau Allah bilang belok, kita lurus terus nabrak. Mungkin begitu ya Ustaz ya. Mungkin itu ringkasan dari pengantar materi tadi. Untuk selanjutnya kita langsung di grand tema kita, yakni Ramadan. Biasa kalau MC baru-baru tampil begini. Ramadan, kesadaran puasa dan kesejatian nilai. Kepada Habib kami persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati beliau, para alim ulama, para ustadz, wabil khusus beliau Ustadz Ahmad. Ya Masya Allah, beliau ini lulusan luar negeri loh. Udah tahu belum beliau lulusan dari mana? Haji Ahmad. Masya Allah, apa yang tadi disampaikan oleh beliau sangat menarik, bahwa Islam itu agama yang indah. Islam itu agama yang tidak terlepas dari runtutan hukum. Mulai dari buka mata kita sampai tutup mata itu ada hukum. Supaya apa tadi dikatakan? Supaya menuju jalan yang lurus. Allah kasih pilihan, mau pilih mana? Mau pilih yang ke kanan atau yang ke kiri? Itu aja. Allah kasih pilihan, dan Allah tak kala kasih pilihan, Allah memberikan jalan yang baik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah aku ridhoi. Allah ridhoi siapa? Para utusannya Allah. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkala membuat suatu keburukan, Allah memberikan pilihan untuk buruk juga, dan Allah tampakkan hal tersebut. Hingga asalnya ada satu mengutip ayat, bukan ayat sih, makalah, ada wejangan dari Al-Imam Al-Haddad, beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan bahwasanya cinta itu karena Allah dan benci pun juga karena Allah. Tahu maksudnya? Cinta karena Allah mungkin kita gampang lah menafsirkan, membayangkan bahwasanya Allah memberikan suatu kenikmatan mulai dari kita kecil sampai saat ini. Dengan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, wajib kita mencintainya dengan segala rahmatnya, dengan segala kasih sayangnya, dengan segala keberkahannya. Kita wajib mencintainya. Tapi di sini ada beliau mengatakan benci pun juga karena Allah. Maksudnya apa? Kok kita harus benci juga kepada Allah? Benci karena Allah, beliau mengatakan bahwasanya selain Allah menunjukkan, memberikan kepada kita suatu kebaikan, dan Allah tampakkan kebaikan tersebut, Allah juga menunjukkan dan memperlihatkan, memberikan sesuatu yang buruk. Allah tampakkan.
Mohon maaf, kita mungkin lihat kalau baiknya kita lihat masjid, ya. Dan Allah juga akan melihat sesuatu yang nggak benar. Mohon maaf kalau di daerah Entrop banyak ya, iya kan? Terus nggak usah, yang laki-laki tahu kelihatannya, kalau yang mbak-mbaknya ini masih belum tahu. Apalagi yang satu yang Intel ini kan sering kesana kemari. Allah tunjukkan bahwa itu nggak benar. Tatkala Allah menunjukkan hal yang benar, Allah suruh kita ke sana. Wajib kita cintai. Dan Allah menunjukkan sesuatu yang buruk, Allah bilang jangan kita ke situ. Itu cintanya Allah. Tatkala Allah memberikan suatu keburukan, Allah bilang jangan ke situ. Makanya dalam ayat Al-Quran, Allah tidak pernah mengatakan jangan minum khamar, tidak. Tapi Allah mengatakan jauhi khamar, jauhi keburukan. Bukan melakukan keburukan baru bilang mengatakan tidak boleh. Tidak, itu bentuk kasih sayangnya Allah. Dan tatkala kasih sayangnya Allah, Allah suruh kita ke sana, cari kebaikan. Tapi tatkala keburukan, Allah tampakkan dan gak usah kita cari. Tapi Allah melarang jangan ke situ. Itulah makanya beliau mengatakan benci pun juga karena Allah. Kenapa? Allah menampakkan sesuatu yang mana kita lihat dan gak usah kita minta, Allah tunjukin. Siapa yang meminta musibah? Siapa yang minta musibah? Tapi Allah tunjukin. Ini akibat sesuatu hal yang buruk, akhirnya Allah turunkan musibah. Ada yang pernah bilang, ya Allah turunkan tsunami, ya Allah gempa, ya Allah. Nggak ada yang minta. Tapi tatkala kita, ya Allah berikan rezeki halal, ya kerja, cari yang baik, cari yang halal. Maka insya Allah kau akan dapatkan rezeki yang halal. Itulah Islam. Kita senang saat ini kita punya Allah, Tuhan Rabbus Sama, ya, yang begitu luar biasa, begitu luar biasa. Ya. Ini berarti agak tegang. Ini biasanya kalau di kafe rokok sama. Saya ini dikasih kopi stres saya. Beliau tahu gitu kan. Saya kalau majelis, kami tiap malam bermajelis 1 minggu full. Kasihan istri saya. Pagi sudah ngukur jalan, malam jadi suanggi. Iya, karena kami punya majelis itu mulai ba'da isya, ada yang ba'da isya sampai jam 10, ada yang dari jam 10 sampai jam 12. Ya alhamdulillah istri saya 2 anaknya. 2. Jangan serius-serius bahaya. Ya kan bahaya. Maksudnya 2 anak, ya kan sepasang. Kalau 2, ini orang biasanya sering-sering nih, ini sering-sering framing nih. Kan sunnah Rasul, istri, hati-hati mengatakan soal Rasul. Yang laki-laki yang sudah nikah nih, beliau. Rasulullah nikah banyak itu setelah apa? Hah? Mbak-mbaknya? Rasulullah nikah banyak kapan? Hah? Setelah istrinya yang pertama meninggal. Siti Khadijah meninggal, baru beliau nikahnya banyak. Nah, bagi yang suami-suami pingin istrinya banyak, ayo suruh istri pengen meninggal, mau nggak? Kan nggak ada yang mau, iya kan? Ya, makanya yang belum nikah kita kasih yang belum nikah lah, supaya cepat ya kan? Siapa tahu dengan ada yang di sini, insya Allah dapat ya kan? Yang belum nikah cepat, beliau cepat, jangan lama-lama ya. Engkau mau tambah lagi silakan, kalau berani. Ya. Kita kembali. Yang mana tadi beliau mengutip dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ingat bahwasanya itu kan dikatakan wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kita untuk apa? Untuk berpuasa. Ini kalimat yang begitu luar biasa. Tatkala Allah memerintahkan suatu hal yang baik, ini menunjukkan bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang melakukan hal tersebut. Dikatakan pada saat diwajibkan kita untuk berpuasa, maka Allah akan menyebutkan dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena dalam Al-Quran itu ada ya ayyuhallazina amanu, ya ada lagi ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ini kalau secara
Ya kita secara umum aja general, ya secara umum. Ya ayuhan nas itu sifatnya general, umum. Ya ayuhan nas bukan muslim aja, bukan kepada muslim, tapi seluruh manusia ciptaannya. Ya ayuhan nas, Allah katakan umum. Tatkala Allah memberikan sesuatu rezeki, Allah berikan semuanya. Ya ayuhan nas. Tapi tatkala dikatakan ya ayyuhallazi, itu ada perintah di situ. Dan perintah itu dilakukan. Barang siapa yang dilakukan, maka dia akan dikatakan ya ayyuhallazina amanu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Sama ada juga ayat kita sering tahu saat ini masih di bulan Sya'ban, belum masuk bulan Ramadan. Datangnya dalam soal azab banyak tatkala kita bulan Maulid, ya kan? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Setelahnya apa? Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. Bersalawatlah kepada Nabi, maka kamu akan masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Itu kalimat perintah pasti diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Barang siapa yang mengikuti, melakukan perintahnya Allah, maka dia termasuk kategori orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan dijaga keselamatannya dunia dan akhirat kelak nantinya. Ya, itu yang harus kita pahami dulu. Jadi tadi kata beliau tadi, masya Allah, Allah punya perkataan luar biasa, luar biasa. Yang mana itu harus dikaji. Makanya Rasulullah ya, mengatakan bahwasanya banyak kita sering tentang ilmu, mungkin pernah dikaji oleh ustaz-ustaz sebelumnya. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dikatakan lagi, Rasulullah katakan lebih penting lagi, lebih spesifik lagi. Utsbul ilman minal bahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai selesai. Sampai selesai maksudnya apa? Sampai kita besar? Enggak, sampai mati. Ya, karena dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Ada juga hadis riwayat muslimin wal muslimat. Tapi muslim itu sudah mencakup seluruhnya. Dikatakan juga usbul ilman minal mahdi ilal lahdi. Jadi pentingnya ilmu. Untuk apa? Untuk pertama, jangan kita bodoh. Jangan kita mau dibohongi. Jangan mau kita tertipu. Makanya di dalam Islam, wahyu pertama Iqra. Surat Al-Alaq itu. Supaya apa? Supaya itu peristiwa yang begitu luar biasa. Allah menyuruh malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk belajar, dan itu umatnya harus lakukan. Saya teringat dengan almarhum abah kami, beliau punya kata itu luar biasa. Beliau mengatakan, kamu dulu waktu kita masih zaman jahiliyah, beliau pernah mengatakan, kalian itu jangan samakan otak kalian dengan pisau yang berkarat terus udah nggak mau pakai, udah nggak tumpul, nggak mau dipakai. Ya. Jadikanlah pikiranmu ini, akal kamu itu harus setajam pisau yang sering dirawat, diasah. Hingga saya tatkala sering diasah, kita motong sayur, kita motong daging, itu enak. Tapi kalau nggak pernah diasah, udah nggak pernah diasah, dibiarkan jadi karatan. Ya kan? Mau akal kita kayak gitu. Ya kan? Makanya ayat-ayat Al-Quran itu ada peristiwa-peristiwa terjadi ingin disampaikan kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Ya, jadi pahami dulu, kita Islam harus kita pintar. Tatkala kita Islam, maka kita harus pintar. Pintar dalam ilmu teknologi, monggo silakan, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi yang paling utama pintarnya kita adalah dalam bidang agama. Kenapa? Di Al-Quran, di hadis itu insya Allah semua ilmu ada. Ilmu kedokteran, kandungan ada, baru dikaji. Ilmu tentang apa? Atom ada, banyak banget. Semua peneliti untuk mencari kajian ilmu adalah Al-Quran. Yang mengkaji, mohon maaf, bukan muslim. Saat ini, dulu kita punya ulama-ulama banyak banget. Bagaimana ilmu matematika ada, ilmu kedokteran ada, Ibnu Sina yang paling terkenal. Ya, kan banyak macam. Tapi sekarang mana? Kenapa? Karena kita sudah jauh dari Al-Quran. Itu yang bahaya. Ya, itu bahaya. Tatkala kita jauh dari Al-Quran, maka insya Allah tadi
itu bagaikan kita berada dalam kapal yang nggak punya kompas. Itu bahaya. Makanya kalau kita Muslim, Islam, ayo pegang tuh Al-Quran. Bahkan ulama mengatakan walaupun cuma buat buka aja dah, ini buka, itu insya Allah dapat sesuatu yang baik nantinya. Tapi saat ini saya yakin insya Allah di sini enggak, yang di sini enggak, yang di luar sana Al-Qurannya masih taruh di tempat yang dirakin rapi hingga berdebu. Insya Allah sini enggak ya, enggak di sini, di sana luar ya gitu. Iya kan? Nah, makanya ayo kita kaji terus hal-hal tersebut. Nah, kembali lagi dalam surah Al-Baqarah tadi, dalam surah ayat 183 dikatakan berpuasa. Apa sih puasa itu? Kenapa sampai wajib? Karena di situ diisyaratkan kita untuk bagaimana bisa menawan hawa nafsu kita. Dan dari segi kesehatan jelas banget. Kedokteran nih pakai nih. Sebelum operasi, mau operasi sesar, mau operasi semacam-macam, mau ambeien tetap disuruh operasi, untuk disuruh sebelum operasi harus puasa. Kenapa puasa? Harus puasa. Kenapa puasa? Karena ternyata dokter-dokter ilmu mengkaji bahwa tatkala puasa itu organ tubuh semua dalam keadaan tenang dan aliran darah itu bagus. Coba kalau sebelum puasa makan, ada jengkol lah, ada kolesterol lah, macam-macam. Akhirnya apa? Bekerja ini. Bekerja. Itu betul-betul dikaji, makanya mereka mengambil dari apa? Ilmu Al-Quran. Ilmu Quran ada. Ya kan, mengkaji hal tersebut. Dan yang paling baik untuk kita sebagai orang Muslim adalah untuk menahan hawa nafsu kita. Karena kita yakin bahwasanya kita punya sifat manusiawi. Kita punya sifat manusiawi. Ya, manusiawi ini tatkala kita ingin melakukan kebaikan pasti baik, dan pasti tatkala keburukan itu ada hawa nafsu di situ. Dan kalau hawa nafsu di situ ada setan, ada iblis yang mengganggu. Itu bahaya, hati-hati. Makanya dikatakan bahwasanya untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa menahan segala sesuatu hal itu sering-sering berpuasa. Rasulullah sering berpuasa. Untuk apa? Untuk bisa mengendalikan hawa nafsu dia. Beliau kayak begitu. Dan banyak para ulama kita melakukan puasa. Melakukan puasa. Kenapa? Karena beliau-beliau itu tahu bahwa semakin tinggi ilmu kita, maka semakin besar juga godaan setan kepada beliau-beliau tersebut. Nah, sekarang kita malaikat enggak, ya, ulama bukan, imam bukan. Kalau beliau imam, ya, kita bukan imam, kita bukan makmum, masbuk, kadang-kadang telat lagi, ya. Terus mau menggampangkan ibadah ini. Kalau Allah kasih kemuliaan yang begitu luar biasa, Allah kasih kemuliaan yang Masya Allah luar biasa. Pakai ini, pakailah ibadah puasa ini apa? Untuk mengendalikan emosi kita, hati kita ini. Karena hati kita ini pusat inti dari segala macam kehidupan kita. Karena apa? Akal ini sering berbohong, akal ini sering mengakali, tapi akal ini akan dikontrol dengan hati. Akal ini sering bohong. Coba kita lihat, kita tes akal ini. Kita tahu bahwa sesuatu yang buruk, misal kita ingin mencuri, akal tahu bahwa mencuri itu nggak benar, iya, tapi kita ingin coba mencuri. Tapi tatkala kita mencuri, hati kita ini pasti akan tergerak kan? Kenapa? Hati akan mengontrol pikiran kita ini. Nah, tatkala bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita kalau hati kita juga lagi buruk? Jadi sering-seringlah kita berpuasa itu apa? Untuk mengendalikan hati ini berada dalam posisi yang baik, mengontrol supaya hati ini tenang, hati ini baik, hati ini bisa menjadi sesuatu yang bagus. Nah, akhirnya apa? Pertanyaan akan timbul, kenapa kita harus berpuasa? Ya. Apa arti puasa dalam bulan Ramadan? Ya kan? Ramadan itu akar kata bahasa dasarnya Ramadan. Akhirnya apa? Artinya apa? Membakar. Membakar apa? Tadi membakar kita punya ego, membakar kita punya mulut nih yang sering ngerocos nih.
Sekarang bukan kaum Hawa lagi yang sering ngibahin, yang laki juga. Fakta, ya kan? Benar tuh. Jadi saat ini aman, yang cewek-cewek mbak-mbak aman. Sekarang ada saingannya yang ngibahin orangnya. Kaum Adam lagi. Kok tahu, Bib? Iya, sedikit-sedikit saya sosial media lah, sedikit-sedikit aja. Terus apalagi sifat iri, sifat dengki, itu kita bakar. Yang paling utama sifat hasud, nggak ingin melihat saudaranya bahagia. Nah, hal-hal kayak gitu kita harus bakar dia, kita harus musnahkan hal tersebut dengan cara apa? Berpuasa untuk membakar semua hal-hal yang buruk dalam diri kita nih, dalam diri kita. Dan saya yakin, kita yakin bahwa hawa nafsu kita, hati kita ini sering diarahkan ke situ, sering banget. Wajar, karena kita manusia yang dhaif, makhluk yang lemah. Makanya tatkala di sholat itu, kalau eksistensi sholat ya, kita awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, pasti orang cuma tahu ya itu Allah Maha Besar. Tidak, itu ada makna yang tersirat dalam hal tersebut, yaitu tatkala kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengakui bahwa Allah itu segala-galanya, dan kita adalah hamba yang kecil yang tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sholat itu jangan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nanti kalau dekat calon mertua mulai khusyuk Allah. Iya kan? Sering kayak gitu ya. Yang laki-laki terutama. Laki-laki. Pokoknya saya aja laki-laki terus lah. Karena laki-laki nggak bisa konsentrasi sepokok ya. Saya sama, makanya sama-sama susah lah. Iya. Saya kalau kajian, saya ngaji. Kalau kami ngaji itu 2 jam rokok 1 bungkus habis. Dengan kopi 1 gelas. Tapi sekarang ini saya lagi sakit kepala, tadi betul kopinya nggak ada. Ya apa, rokoknya nggak ada. Ini susahnya. Saya alih hisab. Saya alih hisab. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi. Jadi ya Allah, saya lupa akhirnya kan. Sudah. Hah? Kurang hisab, makanya agak repot ya. Nah, kita kembali lagi bahwasanya kita yakin bahwa kita ini kan makhluk yang kecil tadi. Kata kita Allah Akbar, kita takbiratul ihram. Kita yakini bahwa Allah Maha Besar, Allah yang memberikan kita segala kenikmatan, segala karunia, segala macam-macam itu. Dan kita mengakui bahwasanya kita ini hamba yang kecil. Makanya tatkala kalau mengkaji ada kajian fikih, ada syariat, ada hukum. Itu ada hukum itu kan ranahnya pikiran, ada juga hati, hakikat atau tasawuf. Supaya saling mengimbangi. Karena kalau orang yang pelaku fikih, dia sering ngakal-ngakalin. Tahu lah, beliau mungkin tahu. Ada ustaz-ustaz juga mungkin tahu. Orang yang ahli fikih itu sering ngakal-ngakali. Ingin coba-coba dengan alasannya apa? Supaya saya mau mengambil rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Sering kayak gitu tuh. Tapi sering nanti kalau tatkala nanti tasawuf, kalau yang ahli tasawuf itu orang yang baperan. Makanya harus fikihnya dan tasawuf sama-sama supaya enak. Tatkala yang keras, fikih itu keras, ada tasawuf yang negur, hati yang negur, jangan terlalu keras. Nanti kalau hati yang terlalu panjang, baperan, nanti akal yang sudah ikut saya aja, aman gitu. Jadi enak gitu. Tadi kalau kita mengambil sedikit ya dari sholat, kita berdoa Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu secara hakikatnya itu perasaan kita Allahu Akbar, kita lagi berhubungan baik, hablum minallah, berbuat baik. Dan tatkala kita mengucapkan salam ke kanan ke kiri, itu adalah hablum minannas, berbuat baik, menebarkan salam. Ini luar biasa Islam, luar biasa Islam. Jadi selain membahas tentang fikih, hukum, syarat sah sholat, ada juga tentang ilmu hakikat supaya itu berirama. Jadi walaupun ada orang kita jadi imam, menjadi makmum atau belajar sendiri, sholatnya tetap sama. Itu. Ya, sholatnya tetap sama. Makanya jangan sampai kita ini ada orang banyak, ya mohon maaf ya, bukan berarti beliau terus jadi imam terus kita ganggu, enggak. Maksudnya sholat tatkala ada makmum dan sendiri, ya sholatnya sama. Kadang-kadang orang sering sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah itu mau yang cepat-cepat. Nggak boleh kayak gitu. Mau sunnah, mau wajib apapun, dia tetap sholat.
Begitu juga puasa, mau puasa Ramadan, mau puasa sunnah, dia tetap puasa. Jadi jangan beda-bedakan. Karena Allah nggak pernah membeda-bedakan tatkala memberikan rezeki kepada kita. Nggak pernah. Ya, hati-hati. Ini kan sunnah, ini kan sunnah. Sering kayak gitu kan? Sunnah aja kok. Ya biar nanti dapat. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kembali lagi bahwasanya dalam puasa ini, masya Allah ya, masya Allah, Rasulullah pernah berkata bahwasanya man soma Ramadan imanan wahtisa bihu ban ghafira lahu man taqaddama min zanbi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sesuatu yang baik. Allah memberikan sesuatu yang begitu luar biasa. Ya, karena berada di hadis lain lagi, puasanya kita di bulan Ramadan ini, tatkala Allah memberikan sesuatu yang baik selama di bulan-bulan lain, tapi khusus di bulan Ramadan, itu Ramadan tak barang siapa hambanya yang berpuasa, berarti puasanya dia untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau katakan demikian, maka itu urusannya Allah nantinya. Ganjaran kebaikan itu Allah akan berikan langsung tanpa ada potongan diskon, enggak ada. Kalau bulan-bulan lain silakan, boleh. Allah akan, barang siapa berbuat baik, nanti Allah akan memberikan 10 ganjaran kebaikan. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah akan memberikan 10 ganjaran. Tapi tatkala bulan puasa kita bersolawat, itu solawatnya, ibadahnya semua itu untuk Allah. Dan tatkala Allah memberikan untuk diri Allah, maka Allah sendiri yang akan mengurusi hamba-hamba tersebut. Itu kita udah jamin tuh. Betapa nikmatnya Islam ini. Ya, betapa nikmatnya Islam ini, luar biasa. Ya. Dan ingat, puasa pun juga dalam segi kesehatan tuh bagus. Ini perut saya semakin besar nih. Ya, nah, tutup ya, tutup. Berarti sering-sering puasa. Ya, sering-sering puasa. Dan puasa itu secara tidak langsung mengendalikan hawa nafsu tentang nyam aja terus. Ini kalau orang NU ini perutnya gede-gede. Ya. Kalau yang manakiban, tahlil, maulid, istighosah, ingkung terus, ayam kampung terus. Bukan berarti ya, maksudnya itu kan bagus ya kan? Tapi jangan kebanyakan, makanya dikatakan jangan berlebihan. Nah, puasa itu mengendalikan juga semuanya hal tersebut. Ya, semuanya kayak gitu. Kita dikendalikan. Itulah bijaknya Allah, itulah baiknya Allah. Kita sadari dulu dalam soal Al-Baqarah 183, kita ambil hikmahnya. Dan jangan pernah tanyakan apa ganjarannya tatkala kita melakukan kebaikan itu. Jangan pernah. Itu dikritik oleh ulama-ulama tasawuf. Sedekah, jangan tanya sedekah. Mohon maaf. Bukannya kami bilang sedekah itu gak baik, baik semuanya. Tapi terkadang salah kaprah, salah pemikiran banyak orang. Ya, saya berikan sedekah ini karena mereka tahu barang siapa buat kebaikan, dia akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Misal saya sedekah 10.000, berarti saya berharap 100.000. Iya kan, benar ya? Karena tahu 10 kali lipat. Itu dikritik oleh ulama. Itu dikritik. Kenapa? Karena memang itu ada perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Kita suruh sholat, jangan tanya tatkala saya sholat itu dapat apa. Kita jarang sholat pun Allah kasih rezeki nggak? Muka-muka kan, ya kan? Kalau yang perempuan wajar ada yang waktu nggak sholat, iya kan? Kalau laki-laki datang matahari atau datang bintang, iya kan? Kalau perempuan kan datang bulan. Tapi kalau laki-laki kan nggak ada cerita. Dia mau sakit sekalipun tetap harus sholat. Itu jangan datang, ya Allah kalau saya sholat itu apa? Gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita kerja sama, kita punya bos, ada karyawan, satu instansi atau perusahaan, terus pimpinan perintah kita, hai Fatir, kamu kerja, bos saya dapat apa? Pasti dapatnya apa? SP. Iya,
kurang ajar, ibaratnya gitu kan, kurang ajar. Saya suruh kamu, saya pasti gajiin kamu. Udah kamu kerja udah, jangan tanya-tanya gajimu. Iya kan? Nah begitu pun juga dengan Allah. Kalau perintahkan hal gitu, lakukan. Jangan pernah minta-minta. Bahkan ulama mengatakan, pilih mana? Pilih mau dapat 10 kebaikan di dunia atau di akhirat. Kan pasti dikasih pilihan. Mau di mana? Di dunia. Di dunia, takut di akhirat nggak dapat. Tapi kalau dapat di akhirat, insya Allah di dunia pasti dapat. Karena pasti Allah terus memberikan rezeki. Jadi ulama mengatakan, tatkala saya melakukan kebaikan, satu kebaikan, saya berharap insya Allah kalau Allah memberikan bala ganjaran 10 kali lipat, itu untuk di akhirat. Saya nggak minta-minta. Kenapa? Karena saya yakin Allah tetap memberikan kebaikan buat saya. Tapi kalau kita berharap di kebaikan di dunia, maka insya Allah di akhirat nggak dapat. Jadi jangan pernah kita menuntut seakan-akan itu kita mau mengambil hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak begitu, ya, jangan kayak begitu. Dan ingat, sholat kita singgung sedikit tentang hukum sedikit lah, ya, hukum sedikit. Yang sering ini sering terjadi buat mbak-mbak, ya, buat mbak-mbak dulu nih, yakin bahwa puasa juga tidak bisa 100%, ya, kecuali kalau dalam keadaan lagi mengandung, ya kan. Tapi kalau normal kan belum mengandung, ya, sering-sering dikandung aja kalau gitu. Yang ibu-ibu atau cewek-cewek kaum hawa ini saat ini banyak hal. Ini sebagai nasihat kita dalam renungan. Tatkala datang bulan atau lagi masa haid, berarti tidak diwajibkan untuk puasa, ya, tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi bagaimanapun Islam datang dengan akhlak, dengan adab. Karena Rasulullah sebelum dapatkan risalah di umur 40 tahun, Rasulullah melakukan namanya akhlaknya beliau, menonjolkan sikapnya beliau, jati dirinya beliau bahaya bisa dipercaya, beliau jujur, beliau amanah, beliau macam-macam. Itu akhlak, ilmu akhlak yang ditonjolkan. Maksudnya apa? Kami mohon saat ini yang ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di sini, tatkala lagi datang bulan, nanti insya Allah kita dapat bulan Ramadan dan datang bulan, boleh tidak berpuasa betul, ya, tapi mohon jangan makan di tempat umum, ya, apalagi mohon maaf berjilbab, ya, karena kalau bukan kita yang bisa menghargai agama kita, terus siapa yang menghargai agama kita? Misal kita beli KFC, kita beli di KFC, makan di KFC dan makan di rumah tetap KFC kan? Tetap rasanya KFC kan? Tatkala kita beli nasi Padang di warung Padang dengan makannya kita di warung Padang dengan makannya kita di rumah, itu kan sama-sama nasi Padang, bukan berarti langsung nasi campur kan? Enggak kan? Enggak berubah nasi campur kan? Minimal kita bisa menghargai agamanya kita sendiri. Iya, kita berjilbab. Kalau laki-laki kan gampang. Kalau laki-laki nggak usah lah, ya kan? Laki-laki itu nggak usah. Yang perempuan-perempuan, yang kaum hawa, ya, tolong hargai agama kita, tolong hargai Islam. Karena kalau bukan kita yang hargai, siapa lagi menghargai? Iya kan? Laki-laki, nah laki-laki nih musafir, ya, musafir ini buat kita, buat umum musafir. Ini kami ada sedikit kutip dalam beberapa kitab. Musafir ini boleh tidak puasa, benar ya? Boleh tidak berpuasa. Tapi jangan jadikan ini untuk sesuatu yang kita gampangkan. Misal, kita ini kalau dari Jawa atau dari Makassar, Sulawesi, kalau datang ke Jayapura itu pasti akan masuk waktu subuh di pesawat, pasti ya, pasti itu. Yang berangkat malam pasti kena waktu subuh. Nah, bagaimana subuhnya kita? Bagaimana subuhnya kita? Makanya Pak, dikaji dalam hukum. Tatkala kita sholat subuh kan harus berwudu. Kita pasti nggak mungkin wudu, ya kan? Tayamum itu juga susah karena di pesawat nggak ada debu, iya kan? Nggak ada debu. Mana debu? Mana debu? Bagaimana caranya? Ada caranya, yaitu niat
sholat lil waktu subuh, lil hormati waktu subuh. Apa? Saya niat sholat walaupun tidak dalam berwudu sekalipun, kita niat sholat subuh untuk menghormati masuknya waktu subuh. Sholat tanpa wudu gak ada masalah. Dengan catatan begitu sampai di Jayapura atau sampai di mana kita dapat waktu di mana, begitu sampai pulang jangan lakukan aktivitas yang macam-macam, langsung wudu, ambil wudu, sholat subuh. Mau jam 7, mau jam 8, sholat subuh. Kenapa demikian? Karena kita nggak minta-minta nih, nauzubillah min dzalik. Tatkala kita di atas udara terus terjadi sesuatu, ya terus kita ya semua Allah kecelakaan lah ibaratnya gitu, terus kita meninggal lah, mati ya kan, kita sudah dihitung, kita sudah sholat pada saat subuh, kita sudah terhitung sholat subuh situ, walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Tapi kenapa? Karena tadi kita menghormati masuknya waktu sholat subuh. Nah begitu pun juga dengan musafir. Jangan karena saya mau pergi ke Jawa, mau mudik, berarti nggak usah puasa. Nggak boleh. Tetap malam itu niat puasa. Begitu dia melakukan perjalanan, silakan batal. Karena tadi tatkala terjadi sesuatu dengan kita, kita nggak tahu, kita sudah dihitung, kita berpuasa. Itulah kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ambil dispensasi, ini kan dispensasi oleh Allah. Jadi jangan paksa-paksa, saya masih kuat kok. Jangan, nggak usah. Tatkala pergi jauh, boleh, nggak usah puasa, nggak boleh. Kenapa? Ambil barokahnya, ambil keberkahan itu, tapi dengan cara yang baik. Jadi malam kita tuh berpuasa, niat puasa. Saya niat puasa di bulan Ramadan, keesokan harinya karena Allah Ta'ala misal. Terus kita melakukan perjalanan jauh, kita udah tahu kita mau berangkat, sampai di tempat di Makassar ada makan, kita makan udah dengan niatan saya musafir. Kenapa? Karena tetap di situ pernah ada keberkahan, dan tatkala terjadi sesuatu dengan kita nantinya, dan itu akan menanggung nyawa kita sudah dihitung berpuasa di bulan Ramadan. Itulah bagusnya Islam. Jadi jangan sering mengada-ngada. Sering kayak gitu kan, baru tahu ya. Laki-laki ini baru tahu nggak? Oh, saya musafir, saya rokok aja dari malam. Nggak boleh. Tetap niat. Karena kita sewaktu kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi memaknai sesuatu, makanya dikaji ilmu itu. Dikaji Al-Qur'an hingga saja apa? Hingga saja hidup kita aman. Sering kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, itu diimplementasikan semua itu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Ya, itu aja mungkin dari saya. Mungkin nanti mau sesi beliau dipersilakan. Mau bicara tentang hakikat atau dengan ilmu syariat, monggo dipersilakan. Demikian kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.